Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yosefina Daten. Saya ingin membacakan laporan kegiatan magang 2 saya di SMP Negeri 24 Makassar. Program Studi Pendidikan Matematika STKIP YPUP Makassar. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, A. Biodata mahasiswa. Nama Yosefina Daten, NIM 1824004, jurusan Pendidikan Matematika. B. Biodata dosen pembimbing. Nama Insinyur Ruslan B. SPD MPD. Alamat Makassar. NIDN 09300 55802. C. Tempat dan waktu pelaksanaan magang. Bertempat di SMP Negeri 24 Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan magang 2 dimulai dengan pembekalan secara virtual pada tanggal 15 Agustus 2020. Adapun pelaksanaannya berlangsung selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak pembekalan. Bab 2, prosedur pelaksanaan. A. Langkah-langkah menelaah. Adapun langkah-langkah menelaah dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yaitu melalui 1. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. 2. Menelaah strategi pembelajaran. 3. Menelaah sistem pembelajaran. 4. Merancang RPP. 5. Mengembangkan media pembelajaran. 6. Mengembangkan bahan ajar. 7. Mengembangkan perangkat evaluasi. Bab 3, hasil pelaksanaan dan pembahasan. A. Hasil pelaksanaan. 1. Deskripsi hasil telaah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan ini memenuhi kedua dimensi tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. A. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Pola pembelajaran satu arah atau interaksi antara guru dengan peserta didik menjadi pembelajaran interaktif, atau interaktif antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Artinya peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. D. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. E. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok atau berbasis tim. F. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. G. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan atau user dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki peserta didik. Dalam kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut. A. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. B. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan. C. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. 2. Deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan guru. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya pembelajaran dapat dikuasai pada akhir kegiatan belajar. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, semua lembaga termasuk lembaga sekolah terkena dampak dari pandemi. Namun bukan berarti sekolah harus libur. Di masa pandemi COVID-19, lembaga sekolah tetap aktif dengan tetap melakukan pembelajaran melalui daring. Berdasarkan hasil deskripsi yang telah dilaksanakan, bahwa strategi
Pembelajaran yang digunakan guru di tingkat SMP selama masa pandemik COVID-19 ini adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. 3. Deskripsi hasil rancangan RPP guru. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai 1 KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 4. Deskripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan guru. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. 5. Deskripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan guru. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari suatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Dalam suatu proses pembelajaran di dalam kelas, tentunya sistem evaluasi pembelajaran wajib dilakukan oleh guru terhadap bagaimana perkembangan peserta didiknya. Begitu pula pada proses pembelajaran daring, sistem evaluasi pembelajaran sangat penting bagi siswa. B. Pembahasan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kurikulum pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan pedoman pengajaran yang terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Beberapa komponen yang ada di dalamnya antara lain tujuan. 1. Tujuan masing-masing jenjang pendidikan memiliki tujuan kurikulum yang berbeda. Karena itulah materi yang ada berbeda di setiap jenjang pendidikan, dengan tujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. 2. Isi. Komponen kurikulum yang paling utama adalah bahan ajar yang diberikan kepada murid untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 3. Strategi. Perkembangan kurikulum di Indonesia memang mengalami beberapa fase untuk menyesuaikan peningkatan tujuan pendidikan. Karena itulah, metode dan strategi mengajar harus mampu menunjang kegiatan siswa agar memenuhi standar yang dipatok. 4. Evaluasi. Tahap akhir namun sangat berpengaruh dalam perkembangan kurikulum yaitu evaluasi. Hasil pembelajaran akan diketahui memberikan penilaian apakah penerapan sudah sesuai dengan kondisi siswa atau diperlakukan perbaikan. Kurikulum 2013 juga memiliki fungsi dalam dunia pendidikan Indonesia. Fungsi kurikulum 2013 meliputi beberapa hal yaitu fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilahan, dan diagnostik. Berikut adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 24 Makassar, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester ganjil. Materi pokok, persamaan garis lurus, alokasi waktu 2 kali 45 menit. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk
dan variabel, serta menjelaskan persamaan garis lurus jika gambar garis diketahui dengan benar. B. Menjelaskan pengertian dan menentukan gradien garis lurus dalam berbagai bentuk dengan benar. C. Menjelaskan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan gradien tertentu secara cermat dan teliti. D. Menggambar grafik garis lurus dengan berpikir kritis dan kreatif secara tepat. 2. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 2.1 Alat dan bahan. 2.11 Alat yaitu spidol, penghapus, whiteboard, handphone, dan 2.12 Bahan yaitu buku siswa matematika dan referensi lain. 2.1.3 Pertanyaan, diskusi, tanya jawab, dan kuis. 2.2 Siswa berlatih praktik atau mengerjakan tugas halaman buku. A. Siswa melakukan membaca, menulis, mengamati, mendengarkan, dan berbicara. Sebelum mengerjakan tugas, siswa dan guru harus menjelaskan tugas dari materi pelajaran tersebut. Siswa berlatih mengerjakan tugas yang diberikan. B. Siswa mengerjakan tugas individu atau kelompok. D. Siswa dapat mengetahui sifat dari persamaan garis lurus. 2.3 Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu. 2.4 Menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari saya.